Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Reproduksi Ternak yang beranggotakan saya Gita Fitriani dan teman saya Yuanita Cahyaningrum. Di sini kami akan sedikit membahas mengenai manajemen calving interval pada ternak sapi. Calving interval atau jarak beranak adalah jumlah hari atau bulan antara kelahiran yang satu dengan kelahiran berikutnya. Panjang pendeknya selang beranak merupakan pencerminan dari fertilitas ternak. Selang beranak dapat diukur dengan masa laktasi, ditambah masa kering atau masa kosong, ditambah masa kebuntingan. Selang beranak yang lebih pendek menyebabkan produksi susu per hari menjadi lebih tinggi, dan jumlah anak yang dilahirkan pada periode produktif menjadi lebih banyak. Selang beranak yang ideal pada sapi perah adalah 12 bulan, termasuk selang antara beranak dengan perkawinan pertama setelah beranak. Jarak beranak yang panjang disebabkan oleh anestrus pasca beranak 62%, gangguan fungsi ovarium dan uterus 26%, dan 12% oleh gangguan lain. Faktor yang mempengaruhi calving interval. Yang pertama ada umur pertama kali dikawinkan. Pubertas atau dewasa kelamin adalah umur atau waktu pada saat organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan perkembangbiakan mulai terjadi. Umur sapi dara saat pubertas dapat beragam, dari 8 sampai 12 bulan dengan bobot sekitar 260 kg. Namun, setiap bangsa sapi memiliki masa pubertas yang berbeda. Seperti sapi yang berasal dari daerah subtropis akan berbeda masa pubertasnya dengan sapi di daerah tropis. Sapi-sapi yang mendapatkan pakan lebih baik dan pemeliharanya juga lebih baik, maka pubertasnya akan lebih baik. Yang kedua, umur pertama kali melahirkan. Umur beranak pertama merupakan faktor yang penting untuk mengurangi biaya pemeliharaan sapi dara, sehingga tidak menunda umur kawin. Dan beranak pertama juga dapat meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan. Yang ketiga ada birahi pertama setelah beranak. Semakin panjang estrus pertama setelah beranak akan memperpanjang calving interval. Birahi pertama setelah sapi beranak pada sapi perah lamanya bervariasi antara hari ke-30 dan 72. Selanjutnya ada perkawinan setelah beranak. Sapi sebaiknya dikawinkan paling sedikit 60-80 hari setelah kelahiran. Ini karena sapi memerlukan minimum waktu 50-60 hari setelah kelahiran untuk mencapai involusi uteri yang sempurna. Induk sapi umumnya akan birahi 30-35 hari setelah beranak. Tapi sebagian besar birahi ini diam atau silent hit. Dan siklus kedua 80% memperlihatkan birahi. Yang selanjutnya ada skor kondisi tubuh atau BCS. Ini merupakan cerminan tingkat kesehatan ternak, kecukupan nutrisi, dan refleksi cadangan energi ternak betina. Skor BCS dikaitkan dengan kinerja reproduksi sapi betina dan dijadikan dasar pertimbangan untuk mengawinkan ternak atau melakukan inseminasi buatan. Harapannya akan diperoleh kebuntingan yang berlanjut pada kelahiran, laktasi, dan kembali pada siklus reproduksi untuk dapat dikawinkan kembali. Yang selanjutnya ada service per conception. Service per conception merupakan jumlah perkawinan atau inseminasi hingga diperoleh kebuntingan. Nilai standar service per conception berkisar antara 1,6 sampai 2. Semakin rendah nilai S per C, maka semakin tinggi kesuburan ternak betina tersebut. Maka semakin tinggi angka S per C menunjukkan
tidak efisien aktivitas reproduksi sapi tersebut. Lama waktu kosong. Waktu kosong merupakan jarak waktu ternak tersebut beranak sampai saat dikawinkan yang berhasil dan terjadi kebuntingan. Lama waktu kosong tidak melebihi 120 hari dan tidak ada masa kosong kurang dari 30 hari. Selanjutnya ada masa laktasi. Nah, masa laktasi merupakan keadaan di mana sapi sedang menghasilkan susu. Masa laktasi yang normal pada sapi perah laktasi adalah 305 hari atau setara dengan 10 bulan. Lamanya masa laktasi tersebut dipengaruhi oleh produksi susu yang dihasilkan. Yang terakhir nih, yaitu periode laktasi. Calving interval paling lama ditemukan pada sapi laktasi pertama dan kedua, serta selang beranak paling singkat ditemukan pada sapi laktasi kelima dan keenam. Hal ini disebabkan karena sapi yang bunting pada periode pertama dan kedua masih dalam fase pertumbuhan, sehingga terjadi perebutan untuk mendapatkan makanan dengan fetus. Nah, itu tadi beberapa faktor yang mempengaruhi calving interval pada ternak sapi. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan simak upaya memperpendek calving interval pada ternak sapi. Selanjutnya adalah upaya memperpendek calving interval. Yang pertama, ketepatan mendeteksi estrus dan IB pasca beranak. Ada beberapa metode yang perlu dilakukan dan yang sering digunakan, yaitu metode non-hormon seperti penyapihan bedet secara komplit, temporer, metode hormon seperti GnRH, gonadotropin, dan hormon steroid seperti estrogen. Adapun alternatif untuk menurunkan kejadian anestrus dan infertilitas adalah memperketat musim kawin sampai kurang dari 45 hari dan juga memberi nutrisi yang baik sehingga BCS-nya antara 5-7 sebelum kelahiran. Panjang estrus rata-rata pada sapi adalah 20 hari untuk darah dan 21-22 hari untuk sapi betina dewasa. Kesalahan deteksi estrus akan merugikan peternak dan waktu selang estrus menjadi lama. Apabila deteksi estrus tidak tepat dan kemudian dilakukan inseminasi, kemungkinan tidak akan terjadi konsepsi dan harus menunggu estrus berikutnya. Yang kedua ada peningkatan sumber daya manusia inseminator. Ketepatan waktu inseminasi merupakan hal yang berpengaruh terhadap terjadinya konsepsi dan jarak beranak. Inseminasi pada waktu yang tepat, yaitu pada waktu sapi sedang estrus, karena pada waktu itu kemungkinan akan terjadi fertilisasi pada sapi yang sehat jika dilakukan inseminasi dengan semen yang sehat. Untuk mengetahui saat yang tepat untuk mengawinkan sapi agar mendapatkan kebuntingan, maka perlu diketahui siklus estrusnya, lama periode estrusnya, dan saat ovulasinya, sehingga dapat ditentukan waktu optimum untuk melakukan perkawinan alami atau inseminasi buatan. Yang ketiga, ada manajemen pakan. Pakan merupakan faktor yang penting pada penampilan produksi dan reproduksi sapi, terutama sapi perah pasca beranak. Pakan yang kurang baik dalam jumlah maupun kualitasnya dapat menyebabkan terganggunya fungsi fisiologis ternak. Pemberian pakan dasar, pakan konsentrat, dan pakan aditif dengan kandungan nutrisi yang tidak seimbang dan kontinu dapat menyebabkan stres, sapi rentan terhadap penyakit, dan terjadi gangguan pertumbuhan serta gangguan fungsi fisiologis reproduksi ternak. Banyak sedikitnya jumlah energi dalam pakan
berpengaruh pada organ reproduksi dan aktivitas ovarium. Apabila terjadi ketidakseimbangan energi dalam pakan dengan energi untuk pertumbuhan, akan menurunkan birahi pada ternak muda yang sedang tumbuh dan pada sapi perah dewasa pasca beranak, dan ketidakaktifan ovarium yang menyebabkan anestrus, terlambatnya pubertas pada semua jenis ternak, dan akan memperpanjang anestrus pada sapi yang sedang laktasi. Yang keempat ada manajemen pedet. Setelah lahir, pedet langsung dipisahkan dari induknya, agar induk tidak mengenal anaknya, dan pedet tidak dibiarkan menyusu pada induknya. Jika dibiarkan, maka akan menghabiskan banyak susu, juga akan mempersulit pemerahan, dan yang lebih penting, akan mempersulit birahi lagi pada induk sapi tersebut. Karena produksi susu yang tinggi akan menghambat sekresi hormon FSH untuk pembentukan dan perkembangan folikel baru. Yang terakhir adalah mencegah kawin berulang dan penanganan penyakit. Kawin berulang disebabkan oleh kegagalan pembuahan dan juga kematian embrio dini. Kematian embrio disebabkan oleh adanya infeksi, hormonal, nutrisi, toksik, dan juga lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka sebelum dikawinkan dengan pejantan fertil atau dengan semen yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan prerektal untuk mengetahui ada tidaknya abnormalitas ovarium, saluran reproduksi, atau adanya infeksi uterus. Sedangkan untuk mencegah kematian embrio dini, infertilitas pejantan perlu diperiksa, melakukan inseminasi pada waktu yang tepat, memberi asupan nutrisi dan energi yang cukup selama masa kebuntingan. Kesimpulannya, calving interval atau jarak beranak adalah jumlah hari atau bulan antara kelahiran yang satu dengan kelahiran berikutnya. Panjang pendeknya selang beranak merupakan pencerminan dari fertilitas ternak. Selang beranak yang ideal pada sapi perah adalah 12 bulan, termasuk selang antara beranak dengan perkawinan pertama setelah beranak. Faktor yang mempengaruhi selang beranak diantaranya umur pertama kali dikawinkan, umur pertama kali melahirkan, birahi pertama setelah beranak, perkawinan setelah beranak, skor kondisi tubuh, service preconception, lama waktu kosong, lama laktasi, dan periode laktasi. Sedangkan upaya untuk memperpendek calving interval diantaranya ketepatan mendeteksi estrus dan IB pasca beranak, peningkatan sumber daya manusia inseminator, manajemen pakan, manajemen pedet, serta mencegah kawin berulang dan penanganan penyakit. Terima kasih ya sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.